Anda kembali lagi bersama saya Anna Wijaya dalam Green Economic Forum dengan tema akselerasi penerapan ekonomi hijau. Dan kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perhutani Endung Trihartaka, Chief Operating Officer Hyundai Motor Asia Pacific Lee Kang Hyun, dan juga Direktur PT Ajinomoto Indonesia Yudo Kusbandrio. Kali ini saya akan melanjutkan dialog dengan Mr. Lee terlebih dahulu. Yang juga menarik untuk diketahui pemirsa ini adalah kerjasama produksi pabrik baterai mobil listrik proyek Hyundai Motor Group dengan LG Energy Solution di Karawang, Jawa Barat. Lalu seperti apa target perusahaan sejauh ini? Apakah masih sesuai dengan target awal? Ya memang Hyundai udah mulai membangun pabrik di Karawang Delta Mas. Sebenarnya itu memang Hyundai 50% investasi, terus yang LG juga investment 50%. Itu sebenarnya kira-kira investmentnya 1,1 miliar ya, dan ini mungkin pabrik baru membuat sel baterai telah dibangun di atas lahan tanah sesuai 330.000 meter ya persegi. Pembangunan pabrik akan selesai pada tahun pertama tahun 2023 dan produksi massa sel baterai di pabrik baru akan mulai pada pertama tahun 2024. Memang berencana memproduksi dan memasok sel baterai kendaraan listrik sesuai dengan kebutuhannya di Indonesia dan juga akan ekspor ke seluruh dunia juga. Baik, kita akan beralih ke perusahaan swasta Ajinomoto. Pak Yudo, ini kalau kita tadi sudah mendengar secara teknis kira-kira seperti apa teknologi yang mungkin akan diusung oleh Ajinomoto. Lalu bagaimana dengan pengembangan produk turunannya? Apakah akan disesuaikan juga nantinya agar bisa sejalan dengan visi menurunkan emisi karbon? Iya, kami grup perusahaan kami punya konsep untuk memberi dampak nilai sosial maupun nilai ekonomi melalui Ajinomoto Share Value. Kami istilahkan Ajinomoto Share Value. Di sini aktivitas dari Ajinomoto Share Value adalah menemukan isu yang saat ini berkembang di masyarakat, kemudian menciptakan apa nilai-nilai yang bisa dikembangkan bersama untuk dikembalikan ke dalam bentuk produk dalam aktivitas bisnis ke masyarakat. Nah, beberapa aktivitas yang terkait dengan green industry, khususnya yang terkait dengan circular economy, kami melihat beberapa potensi produk turunan yang bisa kita distribusikan untuk pertanian bagi kaum petani, yang mana kedua unsur ini memerlukan bahan yang merupakan komponen dari asam amino, karena basis kami adalah asam amino. Jadi kita sudah memberikan suatu penelitian bekerjasama dengan beberapa universitas yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, untuk bisa masuk dan memberikan produk-produk yang membantu bagi pertanian maupun peternakan. Itu yang terkait dengan produk. Demikian, Bu. Baik, dari sisi penanganan limbah mungkin sudah ada langkah juga yang disiapkan Ajinomoto untuk bisa menjaga lingkungan? Betul, jadi kami punya limbah yang berupa cair maupun padat. Konsep kami adalah waste management untuk mencapai zero waste, dan itu terkait dengan aktivitas yang sekarang disebut sebagai ekonomi sirkular, termasuk misalnya terkait dengan waste plastik. Kami menekan pemakaian plastik
maupun utilisasi waste yang berasal dari plastik tadi. Misalnya, untuk upaya menekan plastik kita bisa menggunakan material yang lebih degradable. Misalnya kita menggunakan paper packaging yang kami gunakan untuk Ajinomoto. Itu salah satu contoh yang bisa kita terapkan. Juga kita sedang menjajaki kerjasama dengan pihak ketiga untuk bisa melakukan pendekatan lewat ekonomi sosial, bagaimana bisa mengelola waste yang berasal dari produk-produk kami yang ada di pasar. Itu yang sedang kita lakukan saat ini, Bu Ana. Terima kasih. Baik, dari swasta kita kembali lagi ke BUMN. Pak Endung, produk apa saja yang tengah dikembangkan Perhutani sebagai bahan bioenergi? Saat ini Perhutani mengembangkan 2 produk. Yang pertama itu saudas atau serbuk yang memang untuk PLN, co-firing. Kemudian yang kedua adalah produk wood pellet. Jadi tahapan lebih lanjut dari serbuk. Jadi serbuk kemudian diolah menjadi wood pellet, dan yang wood pellet ini nampaknya peminatnya paling banyak. Saat ini kami sudah mendapatkan banyak sekali penawaran-penawaran kerjasama dari banyak pihak untuk bekerja sama memproduksi wood pellet, mulai dari hulu, itu penanaman hutan tanaman energinya, kemudian di hilirnya ini membangun pabrik atau industrinya, dan yang ketiga adalah untuk meng-off-take dari wood pellet yang nanti akan kami produksi. Jadi yang wood pellet ini nampaknya yang cukup banyak peminatnya gitu, demandnya sangat tinggi. Bahkan dari beberapa mitra kami, misalnya yang dari Korea, dari Jepang, itu juga sudah beberapa kali mengajukan kerjasama untuk produk wood pellet ini. Itu kira-kira yang saat ini sedang berjalan. Baik, tapi demand dari dalam negeri sendiri seperti apa, Pak Endung? Sama juga, dari dalam negeri juga cukup banyak yang mengajukan penawaran itu, baik penawaran di hulunya ataupun penawaran untuk meng-off-take wood pellet yang nanti akan kami produksi. Jadi cukup banyak sekali ini permintaan baik dalam negeri ataupun luar negeri.